Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hebat semua? Perkenalkan, nama saya Sandi Aging Gustiana, Kepala Sekolah SMPN 1 Atap 1 Cipatuja. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai observasi praktik kinerja kepala sekolah. Dengan topik yang saya pilih yaitu adalah aktivasi kegiatan komunitas belajar dan disingkat KOMBEL. Di sekolah kami ada Kombel PADI, singkatan dari pendidik aktif, disiplin, dan inspiratif. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada pengawas pembina super hebat SMPN 1 Atap 1 Cipatujah, yaitu Bu Haji Yuyu Siti Yuliati, SPD MPD, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi serta semangat untuk terus mengembangkan diri bagi saya sebagai kepala sekolah. Terima kasih Ibu. Nah, apa yang akan saya sampaikan di sini itu adalah terkait dengan topik aktivasi komunitas belajar di dalam sekolah. Pembahasan nanti difokuskan pada target perilaku yang diamati serta diarahkan, dapat melaksanakan perilaku yang dianjurkan. Kepala sekolah juga bisa diharapkan memperhatikan perilaku yang perlu dihindari dalam aktivasi kegiatan komunitas belajar. Nah, di sini itu ada 4 bagian, yaitu pertama adalah bagian ringkasan materi tentang komunitas belajar, nanti ada sesi terpisah, kemudian ada tentang indikator perilaku yang dianjurkan. Dan nanti itu dibahas satu persatu, direfleksikan apa yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai. Lalu bagaimana praktik kinerja aktivasi Kombel di SMPN 1 Atap 1 Cipatujah. Dan terakhir adalah umpan balik, refleksi, dan tindak lanjut. Nah, di sini ya. Jadi kita akan membahas 4 hal ini. Nah, pendahuluan. Nah, di sini ada lokasi sekolah di SMPN 1 Atap 1 Cipatuja itu berdekatan dengan SDN Sukahurip. Nah, menurut Orson Scott Yard, bahwa setiap orang ditentukan oleh komunitas tempat dia berada. Nah, jika saya ada di kepala sekolah, maka mengikuti komunitas kepala sekolah atau di MKKS. Dulu kalau aktif di MGMP IPS juga seperti itu. Pernah juga ikut di guru penggerak, ikut forum komunikasi dan kolaborasi guru penggerak juga. Nah, pada praktik kinerja di PMM semester 2 ini, saya memilih topik aktivasi kegiatan komunitas belajar. Mengapa memilih ini? Karena latar belakang pemilihan topik adalah bagaimana guru terbiasa untuk melakukan diskusi ya, refleksi dari pembelajarannya di kelas. Baik itu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya. Biasanya hanya insidental ketika waktu istirahat atau tidak formal, tapi sekarang dijadwalkan bisa secara rutin. Nah, dengan kolaborasi ini, maka guru diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran yang lebih bermakna, menyenangkan, dan bermanfaat bagi peserta didik untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian deskripsi kegiatan ini adalah bagaimana untuk memotivasi guru terlibat aktif dalam kegiatan komunitas belajar. Terutama tujuannya adalah kualitas pembelajaran itu sendiri dari proses dan hasilnya. Nah, pada indikator yang pertama itu adalah tentang penyampaian informasi. Jadi bagaimana kepala sekolah bisa menyampaikan informasi dengan tepat, mudah dipahami, dan relevan dengan kegiatan peningkatan pembelajaran. Nah, di sini bagaimana upaya mempelajarinya, dan saya ingin membaca bagaimana sih cara komunikasi yang efektif kepada audiens, kepada Bapak Ibu guru, sehingga pemaparannya menjadi mudah dipahami. Kemudian dalam kegiatannya untuk penyampaian informasi ini, pertama itu kita berkumpul di awal Agustus ya untuk penguatan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi banyak Bapak Ibu guru masih belum memahami bagaimana sih kurikulum Merdeka itu, kemudian bagaimana pelaksanaan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan tentang pembentukan Kombel. Kan di SMPN 1 Atap 1 Cipatuja ini baru tahun 2024-2025 diterapkan kurikulum Merdeka di kelas 7. Jadi kelas 8 masih kurikulum 2013. Nah, kata kunci dari penyampaian informasi ini adalah bagaimana itu jelas, logis, dan bermanfaat. Nah, di sini ada beberapa foto ya, foto bersama ini dengan guru-guru hebat di SMPN 1 Atap 1 Cipatujah ya. Ada Bu Eka, ada Bu Pipi, ada Bu Wiwin, ada Bu Vera ya. Di sebelah sini selerisnya ada Pak Holik ya, dan ada saya karena tercrop ya. Nah, kemudian ada 2 guru lagi, ada Pak Terbit, ada Bu Sri ya. Itu ada di hari Sabtu, ada halangan. Nah, di sini ada
sedang berdiskusi ya bagaimana menyampaikan informasi dengan Bu Eka terkait dengan pembelajaran PAI ya. Kemudian ada dengan Bu Wiwin juga di sini, bagaimana kita itu menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami. Kita ada diskusi, tanya jawab, kemudian saling bercerita mengenai apa yang dirasakan, apa yang telah dilalui di SMPN 1 Atap 1 Cipatujah. Dan saya sendiri juga berbagi cerita ya di SMPN 1 Atap 1 Cikalong, di SMP 1 Cikalong, kemudian dulu di SMPN 2 Cikatomas seperti itu. Nah, kita lanjut. Berikutnya adalah bagaimana indikator perilaku penyampaian informasi. Nah, di sini ada perilaku yang dianjurkan atau diharapkan muncul ketika observasi. Nah, kita review satu persatu. Yang pertama adalah memilih kata-kata yang jelas dan mudah dipahami untuk mengkomunikasikan informasi tentang komunitas belajar. Dan di sini untuk refleksi diri sendiri ini sudah dilakukan dan efektif ya untuk di bintang 3 karena cara penyampaian yang saya lakukan kepada guru-guru itu sudah baik dan jelas dan ada presentasinya dari komunitas belajar juga sudah di-sharekan di grup WA kemudian disampaikan dengan baik kepada Bapak Ibu guru. Nah, berikutnya adalah menyusun informasi dengan urutan yang logis dan mudah diikuti. Di sini juga sama dilakukan dan efektif karena materi yang Kombel itu sudah dijelaskan pertama dari pengertian, tujuan, manfaat, kemudian 3 ide besarnya, kemudian alur, siklusnya, dan bagaimana ini bisa diterapkan di sekolah. Bahkan ada juga ketentuan-ketentuan dari komunitas belajar itu sendiri dan aktivitas apa sih yang bisa dilakukan di dalam komunitas belajar. Dan untuk lebih lengkapnya nanti bisa kita simak di paparan tentang komunitas belajar. Nah, di sini sudah dilakukan dan efektif. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana menjelaskan tujuan dan manfaat komunitas belajar dari sudut pandang dan kepentingan guru serta dampaknya pada peningkatan kualitas pembelajaran. Dan ini juga dilakukan dan belum efektif. Kenapa belum efektif? Karena pembentukan Kombel ini masih untuk kepentingan sekolah. Jadi syarat yang penting di dalam sekolah ada Kombel gitu. Takut ketinggalan dengan sekolah lain. Padahal esensinya ini adalah harus dirasakan, dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru sendiri gitu. Jadi bagaimana sih bisa meningkatkan proses di dalam kelas kayak gitu. Jadi dari tadinya formalitas saja semoga menjadi lebih ke esensial kayak gitu. Nah, di sini ada foto-foto sama ya ketika kegiatan diskusi dengan Bapak Ibu guru, kemudian ini dengan Pak Holik juga sedang diskusi. Bagaimana kita menyampaikan informasi bisa secara dua arah ya, berdua atau nanti berkelompok itu. Karena jumlah gurunya kurang dari 10, maka untuk Kombel padi ini 1 gitu ya. Tidak ada untuk kelompok belajar lainnya. Begitu untuk penyampaian informasi dan kalau disimpulkan maka ini untuk penyampaian informasi saya sendiri menilai untuk dilakukan dan efektif di 3 ya seperti itu. Itu kita lanjutkan lagi yang indikator kedua. Nah, apa indikator kedua? Itu adalah kata kuncinya penggunaan data. Nah, jadi gambarnya di sini udah ada apa ini ya? Anak-anak menggunakan perangkat all-in-one ya PC ketika ANBK gitu ya di SMPN 3 Cipatujah. Jadi ikut menggabung dulu karena jaringan internetnya terbatas di Sukahurip dan listrik juga ya lumayan kadang-kadang ngejepret gitu ya mati listrik. Tapi sebenarnya sekolah juga punya Chromebook ya ada 15 dan itu bisa dimanfaatkan. Semoga di tahun depan kita bisa mandiri ya dengan memanfaatkan jaringan WiFi ya yang ada di desa gitu. Oke. Nah, dari penggunaan data ini, kepala sekolah menggunakan data yang relevan untuk mendukung efektivitas komunitas belajar. Bagaimana upaya mempelajarinya? Yaitu dengan menganalisis data raport pendidikan 2024 untuk peningkatan pembelajaran. Mengapa harus data, data, dan data? Nah, menurut Arthur Conan Doyle, bahwa adalah kesalahan besar untuk berteori sebelum memiliki data. Jadi, data itu adalah memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan. Nah, kegiatannya di sini karena ada laptop itu di bulan kedua September itu bagaimana memotivasi Bapak Ibu guru untuk memanfaatkan TIK dalam pembelajaran di kelas. Karena di sekolah tadi ada Chromebook, ada tablet, ada proyektor, ada speaker ya. Jadi peralatan itu lengkap ya. WiFi juga ada ya untuk yang dari IndiHome jalur ya. Tapi tidak bisa masang.
kata kunci dari penggunaan data itu sendiri bahwa data itu harus objektif, kemudian mudah dimengerti dan bisa merangsang untuk praktik baik kayak gitu. Nah, bagaimana refleksi dari indikator yang kedua ini? Nah, kita refleksi dari rapot pendidikan dulu. Nah, di sini ada rapot pendidikan itu SMPN 1 Atap 1 Cipatujah tahun 2024. Di sini ada diagram batang ya, ada yang hijau tahun 2023, kemudian yang biru 2024. Ada yang meningkat, yang hijau, ada yang juga yang menurun. Yang merah ya, kita fokus yang menurun dulu ya. Itu ada di karakter 48,44 menjadi 48,02, turun sedikit tapi tetap turun ya ini. Jadi memang harus fokus di bagaimana kita peningkatan penguatan karakter. Apalagi untuk kabinet yang sekarang ya dipimpin oleh Prof. Abdul Muti, Kemdikdasmen, untuk pendidikan penguatan karakter menjadi poin penting. Bagaimana di anak-anak usia dasar dan di usia dini itu menjadi landasan ya anak ke depannya. Kita menemukan bahwa usia remaja, anak-anak sudah terpapar oleh handphone, oleh motor ya, dan oleh pergaulan-pergaulan, sehingga karakter ini dirasa luntur ya atau berkurang adab-adab anak itu. Sebagai kasus contoh ketika ada anak SD ya yang ditindak oleh gurunya, malah gurunya yang dilaporkan, dan sekarang masih kasus itu menjadi miris bagi Bapak Ibu guru mengenai karakter. Karena kalau tidak ada kerjasama dari orang tua, dari masyarakat, maka korbannya tetap di anak. Anak menjadi tidak memiliki jati dirinya sendiri, kemudian mentalnya juga menjadi lemah. Jadi fokus kita akan tetap ke karakter. Dan kedua itu dari kualitas pembelajaran. Di sini ada 57,08 menjadi 56,75, turun ya. Dan memang ini harus ditingkatkan kembali di sekolah kita untuk kualitas pembelajaran. Nah, sekarang kita fokus kepada apa sih yang baik dan positifnya. Nah, untuk kemampuan literasi di sini peningkatannya dari 10,53 menjadi 16 ya. Jadi masih di angka 16, masih di bawah ya. Kemudian tapi meningkat ini. Kemudian ada numerasinya juga sama dari 15,79 menjadi 24, meningkat juga tapi tetap masih di merah ya untuk itu litnumnya. Jadi PR besar kalau kita lihat grafik-grafik ini skalanya ya litnumnya masih paling bawah. Ini PR besar bagi Bapak Ibu guru, bagi kita semua, terutama saya sendiri sebagai kepala sekolah. Nah, apa yang paling hebatnya itu adalah bagaimana iklim kebinekaan, keberagaman. Anak-anak bisa menghargai satu sama lain, saling menghormati itu. Kemudian di sini adalah iklim keamanan sekolah, bahwa di sekolah itu alhamdulillah anak-anak merasa aman dan nyaman kayak gitu. Dan inilah rapot pendidikan SMPN 1 Atap 1 Cipatujah. Masih PR di literasi dan numerasi, dan bagaimana kita fokus untuk penguatan karakter dan perbaikan proses pembelajaran. Nah, dari data itu, maka ini sudah disampaikan kepada guru, di-share di grup WhatsApp. Kemudian bagaimana sih indikatornya? Nah, satu, melakukan analisis data yang objektif dan akurat untuk menjelaskan pentingnya komunitas belajar. Nah, dari data rapot pendidikan itu sendiri, maka komunitas belajar itu menjadi sangat penting. Bagaimana guru bisa bekerja sama, berdiskusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini dilakukan tapi belum efektif. Kenapa? Karena analisis datanya masih bersifat umum tadi ya. Kemudian, bagaimana kita menyajikan data dan temuan dalam format yang jelas dan mudah dimengerti, seperti grafik, tabel, dan infografis. Nah, tadi juga sama ya, udah ada tampilan dari grafik ya, ada tabel, dibuat dalam bentuk diagram, itu namun masih dalam bentuk yang satu ya, belum beragam gitu. Terakhir, bagaimana sih bisa menunjukkan cerita praktik baik sebagai bukti efektivitas komunitas belajar dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Ini bisa dilakukan tapi belum efektif, bintangnya 2. Karena penyampaian praktik baik masih secara umum cerita-ceritanya, belum secara mendetail. Dan yang paling penting bagaimana sih Bapak Ibu guru juga bisa bercerita tentang praktik baik yang dilakukan. Begitu. Di sini ada foto-foto ya, bahwa ada Ibu Vera yang sedang mengajar menggunakan media papan tulis, ada Pak Holik ini mengajar dengan simulasi ya anak untuk praktek percakapan bahasa Inggris di depan gitu. Ini anak memanfaatkan buku paket ya untuk menulis dan belajar kayak gitu. Ini adalah bagaimana data-data pembelajaran ini bisa meningkat karena fokusnya adalah kepada anak-anak di kelas ya. Secara umum, maka untuk indikator perilakuan penggunaan data, saya menilai dilakukan tapi belum efektif, jadi bintang 2. Masih banyak PR yang harus dilakukan, terutama bagaimana guru bisa mencerna dan menganalisis serta menindaklanjuti data-data pembelajaran yang ada.
Kita ketiga, ini pelibatan audiens. Oh, di sini ada Pak Holik yang sedang mengajar di kelas, kemudian ada Bu Pipih juga sini audiens, dan ini juga ada Pak Holik ya yang sedang foto bareng ya dengan anak-anak gitu. Jadi pelibatan audiens. Nah, guru-guru sudah melibatkan peserta didik dalam pembelajaran dengan aktif, menarik ya. Kemudian begitu juga dengan saya sendiri sebagai kepala sekolah itu kalau dalam rapat-rapat atau dialog itu selalu terbuka ya, menceritakan tentang hal-hal yang perlu diketahui oleh guru dari informasi dinas, kemudian kebijakan-kebijakan terbaru seperti sekarang ada kebijakan deep learning ya, pembelajaran yang mendalam kayak gitu. Itu disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Nah, kepala sekolah melibatkan audiens sepanjang presentasi yang meliputi perhatian, interaksi, dan respon aktif gitu. Upaya mempelajarinya bagaimana sih memahami teknik fasilitasi ketika presentasi dalam komunitas belajar. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan pada minggu kedua ya di bulan Oktober itu adalah sharing tentang permasalahan pembelajaran, diskusi solusi, dan rencana tindak lanjut di kelas. Bahkan saya sendiri datang ke kelas-kelas ya, bercengkrama dengan anak didik ketika istirahat atau ketika belajar, menerima masukan-masukan. Contoh misalkan bangku dan mejanya ingin diganti ya kayak gitu, kemudian WC-nya ada yang harus diperbaiki juga ya kayak gitu. Jadi fasilitas olahraga juga sama. Jadi anak-anak cerita tentang bagaimana sih keinginan-keinginan mereka di sekolah, dan Bapak Ibu guru juga sama ya, ingin fasilitas yang lengkap, internetnya yang kencang ya kayak gitu. Dan ini bagaimana komunitas belajar ini membahas apa yang diinginkan dan apa yang bisa diupayakan dari aset-aset yang ada gitu. Oke, nah sekarang kita ke indikator perilaku pelibatan audiens. Nah, di sini bagaimana sih mengajukan pertanyaan yang merangsang pemikiran dan diskusi untuk mendorong partisipasi aktif dari audiens. Kata kuncinya adalah diskusi. Nah, untuk diskusi ini dilakukan dan efektif ya, kemudian menyediakan kesempatan bagi audiens juga untuk memberikan komentar atau pertanyaan, mendorong dialog dua arah dilakukan dan efektif karena sudah ada interaktif dan berbagi cerita. Sedangkan di yang pertama, diskusi ini masih terbatas dalam mengajukan pertanyaan ya, dan menyesuaikan gaya presentasi berdasarkan umpan balik nonverbal dari audiens seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh untuk menjaga keterlibatan. Ini dilakukan tapi belum efektif karena penyampaian materi masih belum memanfaatkan ragam media yang ada di sekolah. Jadi secara umum untuk indikator perilaku pelibatan audiens ini masih dilakukan tapi belum efektif ya, bintang 2. Dan ini bagaimana penyampaian masih klasik ya untuk ya diskusi, tanya jawab, ceramah ya, dan belum menggunakan media digital gitu. Karena itu keterbatasan saya sendiri. Padahal saya ada laptop ya untuk menjelaskan gitu. Cuma karena berhubung waktu dan ya fokus mungkin ya, jadi ini masih perlu dibenahi untuk pelibatan audiens. Nah, bagaimana umpan balik dari Bapak Ibu guru, tapi kebanyakan ibu-ibu guru ya ini. Pertama dari Bu Pipih ya. Menurut Bu Pipih bahwa pentingnya komunitas belajar itu adalah untuk mengetahui minat dan kemampuan peserta didik. Tantangan itu ada dalam kondisi lingkungan ya di Sukaurip yang memang penuh keterbatasan, tapi aset juga tetap ada ya. Dan kondisi anak ya. Harapan untuk meningkatkan proses pembelajaran peserta didik agar tercapai potensi maksimalnya. Luar biasa ya Bu Pipi. Kemudian dari Bu Pera ya, nah di sini pentingnya komunitas belajar untuk mengetahui karakteristik setiap peserta didik ya. Jadi sama tadi minat, kemampuan, karakter ya. Bagaimana ini untuk mendorong pembelajaran biar lebih bermakna. Nah, tantangan yang mungkin dihadapi di Satap itu adalah tadi ya fasilitas yang kurang memadai untuk mendukung Kombel. Ketiga, dari Bu Eka Kartinawati, SPD, bahwa pentingnya Kombel ini menjadi wadah bagi pendidik untuk berbagi praktik baik dan berdiskusi. Nah, ini udah mengarah kepada berbagi praktik baik dan diskusi. Tantangannya kurang fasilitas, akses terbatas terhadap teknologi, jaringan internet ya. Kemudian Kombel diharapkan menjadi budaya dalam dunia pendidikan di mana pendidik terus belajar dan berkembang. Luar biasa ya untuk Bu Eka ini. Dan keempat dari Bu Wiwin Hujaimah, SPD. Pentingnya Kombel itu untuk menggali kemampuan dan potensi anak. Tantangannya sarana dan prasarana yang belum menunjang. Harapan komunitas belajar ini meningkatkan potensi setiap anak. Nah, jadi benang merah di sini bahwa Kombel ini adalah menjadi budaya untuk diskusi, bisa saling belajar dan berkembang. Dan fokusnya adalah bagaimana sih tercapai potensi anak yang maksimal, bisa meningkat apa
prestasinya, apa pencapaiannya dari anak itu sendiri. Nah, saya sendiri dari refleksi Kombel ini ya di Satap tentu berbeda. Pada intinya perasaan senang bisa memilih aktivitas komunitas belajar. Kenapa? Karena ini bisa berdampak langsung kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru juga bisa berdampak kepada peserta didiknya. Jadi seperti nuturan efek ya. Yang paling penting adalah bisa memotivasi untuk saling belajar, berdiskusi, berbagi pengalaman. Pembelajarannya bahwa komunitas belajar ini sangat menunjang perubahan guru menjadi pembelajar sejati atau memiliki grow mindset. Pembelajaran menjadi lebih sesuai dengan kondisi peserta didik, dan aset yang ada di sekolah diharapkan menjadi lebih bermakna serta berdampak langsung pada peserta didik. Tantangan ini tetap ya di konsistensi waktu dalam pelaksanaan Kombel. Kalau biasanya saya sendiri melaksanakan Kombel 1 bulan sekali ya dengan Bapak Ibu guru. Nah, jadi yang tiap minggunya itu mandiri ya Bapak Ibu guru. Cuma ini memang tantangan ya. Apakah Bapak Ibu guru melaksanakan Kombel atau tidak, atau bentuknya seperti apa gitu ya. Dan peningkatan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Karena banyak aset tadi yang bisa digunakan. Harapan, semoga Bapak Ibu guru selalu semangat dalam meningkatkan kompetensi, fokus perbaikan pembelajaran di kelas. Harapan juga semoga para guru mulai mendokumentasikan, minimal memfoto-foto kegiatan pembelajaran mereka di dalam kelas. Gitu. Itu ya, ini ada foto-foto dengan anak-anak kelas 7, 8, 9 ya, karena anak-anaknya dikumpulkan itu 49. Anak kelas 1 ada 14, kelas 2 ada 13, dan yang kelas 3-nya 22 ya. Gitu. Tapi ada murid baru kemarin, alhamdulillah nambah ya. Nah ini dengan Bapak Ibu guru, ibu-ibu ya, didominasi sedang ngobrol-ngobrol ya. What next? Bagaimana sih tindak lanjut setelah melakukan aktivitas Kombel ini? Di sini ada 4 ya, untuk tindak lanjutnya supaya lebih berkembang dan optimal. Pertama, tantangan ini, bagaimana pertemuan Kombel ini bisa dilaksanakan dengan rutin seminggu sekali antar guru dan sebulan sekali dengan kepala sekolah ya bersama-sama. Keduanya adalah pelatihan mandiri mengikuti di Kombel ya, di PMM. Semoga bisa selesai. Kemudian membimbing guru menulis praktik baik ya, kalau ini menulis strategi atau metode yang akan dilaksanakan di dalam kelas ya. Kemudian bisa didokumentasikan sehingga nanti bisa dibagikan di komunitas, diceritakan ya bagaimana pembelajaran yang dilakukan dan dibagikan di media sosial yang dimiliki oleh guru. Jadi keempat ini pada intinya adalah Kombelnya rutin, kemudian ikut pelatihan mandiri di PMM, kemudian membimbing praktik baik guru dan mendokumentasikannya. Nanti keempatnya adalah bisa berbagi ya, di kanal medsos atau di komunitas. Akhirnya sudah ya. Mungkin ini sekian dan terima kasih ya. Ini ada foto-foto bersama anak-anak karena senang di dunia anak-anak itu penuh kegembiraan, penuh keceriaan, penuh rasa ingin tahu dengan belajar. Dengan Kombel Padi ini ya, pendidik aktif, disiplin, dan inspiratif ini, semoga kita terus meningkat. Mari berkarya bersama untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas, bermakna, dan berkelanjutan. Saya Sandi Aging Gustiana, Kepala SMPN 1 Atap 1 Cipatujah. Mohon undur diri. Mohon maaf apabila kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.